Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, saya di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu fonetik. Nah, di sini saya membahas makalah tentang ilmu fonetik dan kajiannya. Nah, untuk video di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih artinya fonetik, kemudian hubungan fonetik dengan fonologi, kemudian jenis-jenis macam jenis-jenis fonetik. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, sebelum kita membahas fonetik itu apa, kita harus mengetahui bahwa apa sih artinya bahasa. Bahasa itu adalah suatu sistem lambang bunyi yang dipakai manusia untuk tujuan komunikasi. Oleh karena itu, pada hakikatnya tujuannya menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik, benar, agar seseorang dapat berkomunikasi dengan baik. Nah, seperti itulah pengertian bahasa. Kemudian kita akan langsung ke pengertian fonetik. Nah, kenapa sih kita harus belajar fonetik dalam bahasa Arab? Karena fonetik itu adalah bagian ilmu dalam linguistik. Linguistik itu apa? Itu ilmu bahasa yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa melihat fungsi bunyi itu sebagai pembeda makna. Nanti yang kita ketahui seperti contohnya itu bunyi kata ba. Nah, kalau dalam ilmu fonetik itu yang dipelajari hanyalah bagaimana cara membaca tulisan kaf, ta, dan ba dalam berharokat fathah. Jadi dibunyikannya itu kan kata ba, kaf, ta, sama ba. Nah, kemudian diharokati fathah. Nah, gimana cara bacanya? Nah, dalam ilmu fonetik ini dia ajari dengan cara bunyinya, bukan secara makna tapi secara bunyi. Jadi maknanya masih belum tidak dibahas di sini. Nah, kemudian fonetik itu merupakan bagian dari ilmu fonologi. Nah, fonologi itu apa? Fonologi itu ilmu tentang pembendaharaan bunyi-bunyi bahasa dan distribusinya. Seperti halnya fonologi itu juga mempelajari bunyi bahasa Arab. Tetapi sebentar, awalnya itu bagiannya yang paling atas itu fonologi, yang pertama fonologi. Kemudian cabangnya itu ada 3. Yang pertama itu fonetik, kemudian yang kedua itu fonemik, kemudian yang ketiga itu fonem suprasegmental. Tapi di sini saya hanya menjelaskan tentang fonetik saja. Nah, kemudian apa sih hubungan antara ilmu fonetik dan fonologi? Nah, sebenarnya ini fonetik sama fonologi itu sama-sama mempelajari bunyi bahasa pada umumnya. Tapi hubungan sebentar. Pada apa itu? Tetapi fonologi itu fonetik itu bagian terkecil, ilmu bagian terkecil. Seperti apa? Kalau dalam kimia, bagian terkecil dalam ilmu bidang fonologi, seperti itu. Nah, hubungan di antara fonetik dan fonologi adalah sesuatu yang kompleks, seperti halnya saat bagi pada fase baby memproduksi sebuah suara, termasuk beberapa yang mereka tidak pernah dengar dari orang tuanya. Dalam hal ini fonetik menyediakan banyak keberagaman dalam bahasa, termasuk informasi yang lebih dari pembicara tampal digunakan untuk dibutuhkan semua pembicara dan setiap ucapan yang berbeda. Nah, kemudian kita tadi membahas cabang-cabang fonologi kan, ada fonetik dan fonemik. Nah, terkadang itu istilah fonetik dan fonemik ini terdengar hampir sama, tetapi sebenarnya itu maknanya berbeda. Kalau fonetik itu
dihususkan, diutamakan hanya bunyi-bunyi, hanya memperhatikan bunyi-bunyi saja sebagai pembeda. Tidak memperhatikan bunyi-bunyi sebagai pembeda. Seperti tadi contohnya tulisan kata ba. Nah, fonetik itu cuman mempelajari bagaimana cara bunyinya. Jadi bunyinya kata ba, kalau kasroh kitibi, kalau domah kutubu, seperti itu. Kemudian fonemik itu analisis bunyi dengan memperhatikan posisinya sebagai pembeda mana. Seperti tadi contohnya sama kata ba. Nah, kata ba itu artinya apa? Buku. Nah, kalau fonemik itu juga lebih memperhatikan pembedanya sebagai mana. Kemudian seperti katibun. Nah, kan sama-sama kaf ta ba. Tapi fonemik itu dibedakan, itu artinya orang yang menulis, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas selanjutnya jenis-jenis fonetik. Nah, di sini jenis-jenis fonetik itu ada menurut para linguistik, yaitu para ahli bahasa, dibagi menjadi 3. Yang pertama, fonetik akustik. Oke, ingat-ingat. Yang pertama fonetik akustik, yang kedua auditoris, yang ketiga adalah fonetik organis atau artikulatoris. Nah, kita bahas yang pertama. Fonetik akustik itu apa? Fonetik akustik itu melukiskan bagaimana bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara yang kemudian berwujud gelombang bunyi melewati udara sampai ke telinga pendengar. Pendekatan seperti ini berhubungan dengan ilmu fisika. Diperlukan alat-alat elektronis untuk membantunya. Tanpa bantuan alat-alat tersebut, pendekatan ini tidak dapat dilakukan. Seperti contohnya, kita berbicara antara 2 orang. Nah, getaran bunyi dari mulut kita itu, bunyi yang dari mulut kita kan mengeluarkan getaran. Nah, getaran itulah yang disebut dengan fonetik akustik. Nah, nanti ada gambaran bagaimana membedakan antara ketiga bagian tersebut. Kita lanjutkan fonetik auditoris. Nah, fonetik auditoris ini meneliti bunyi bahasa yang diterima oleh alat dengar orang yang diajak bicara. Dan ini sangat subjektif karena banyak dipengaruhi oleh orang yang mendengarkan bunyi itu. Jadi fonetik auditoris itu orang yang mendengar suara. Ya, begitu bahasa sederhananya. Kemudian yang ketiga adalah fonetik organis atau artikulatoris. Nah, fonetik ini meneliti bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara manusia. Alat bicara seperti bibir, mulut, lidah ternyata dapat dilihat, sehingga pendekatan ini dianggap praktis dan mudah dilaksanakan. Bahasa sederhananya itu orang yang berbicara, seperti itu. Nah, seperti inilah gambaran dari ketiga bagian tersebut. Nah, untuk gambar yang pertama itu orang yang berbicara, yaitu orang yang berbicara itu termasuk fonetik artikulatoris. Nah, yang kedua yaitu gelombang yang dihasilkan dari bunyi orang yang menghasilkan, yaitu artikulatoris, itu gelombang getaran atau gelombang suara yang dihasilkan di udara. Nah, kemudian yang ketiga, gambar ketiga ini orang yang mendengarkan, yaitu fonetik auditoris. Nah, dari ketiga tipe ini, jenis fonetik di atas yang dianggap paling berhubungan dengan linguistik atau ilmu bahasa adalah fonetik artikulatoris. Sementara itu, fonetik akustik merupakan interdisiplin atau antara linguistik dan fisika. Nah, kemudian fonetik auditoris sendiri lebih banyak didalami dalam dunia medis dan kesehatan. Nah, seperti itulah pembahasan saya di sini. Mungkin akan dilanjutkan, yaitu ilmu fonetik dan kajiannya akan disampaikan oleh Mbak Nufaika. Selanjutnya
silahkan kunjungi link YouTube punya Mbak Faika, kunjungi dan lihat ya, dan dipelajari. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, wahazamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.